Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa kita mengucapkan salawat dan salam untuk baginda Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Kita lanjut kembali ya, pelajaran tentang sirah nabawiyah. Kita baca ghazwah yang selanjutnya. Ghazwatu Bani Qainuqa. Ya. Poin selanjutnya disebutkan dalam kitab ini, Banu Qainuqa yanqudunal ahda. Bani Qainuqa mengkhianati perjanjian. Nah, kita sebutkan kemarin sedikit tentang Makidatul Yahud, ya. Tentang konspirasi orang-orang Yahudi di Madinah atau Bani Qainuqa untuk apa? Untuk mengadu domba, ya. Mengadu domba antara kaum Aus dan Khazraj, ya. Yang dimana mereka sedang duduk-duduk bercengkrama, ya. Kemudian datang tokoh Yahudi, ya, siapa namanya itu? Syas, ya. Dan budaknya melihat kaum Aus dan Khazraj rukun dan damai bercengkrama, ya, tertawa bergurau, yang sebelumnya mereka perang terus. Maka Syas ini kemudian merasa dengki dan benci. Dia ingin melihat orang Aus dan Khazraj kembali bermusuhan seperti zaman dahulu, pada zaman jahiliyah. Maka dia pun menyuruh kepada pembantunya itu untuk mengingatkan kembali sejarah. Jadi kalau kita ada istilah jas merah, jangan melupakan sejarah. Tapi yang kita ingat sejarah-sejarah yang yang memberikan semangat untuk perjuangan. Nah, kalau Syas ini yang diingatkan itu sejarah kelam, ya. Sejarah hitam dalam peradaban orang Aus dan Khazraj. Itulah yang dia ungkit kembali, ya, sehingga orang yang tadi duduk-duduk bercengkarama itu lama-lama saling ejek. Ya. Lama-lama saling ejek, lama-lama emosi. Ya. Lama-lama baku tantang. Ya. Lama-lama hunus pedang. Nah, itulah yang diinginkan. Ya. Yang diinginkan oleh Syas ini agar mereka saling bunuh kembali. Ya. Akan tetapi Rasulullah SAW cepat-cepat menengahi mereka. Ya. Dan mengingatkan kembali akan posisi mereka saat ini yang tidak sama dengan zaman dulu. Ya. Pada saat ini kata Nabi SAW, kalian sudah beragama Islam, sudah masuk Islam. Dan saya sudah ada di tengah-tengah kalian. Ya. Kalian sudah, Rasulullah SAW ketika mempersaudarakan kaum muslimin setelah hijrah ke Madinah itu bukan cuma, tapi antar muhajirin dan muhajirin juga dipersaudarakan. Begitu juga antara ansor dan ansor
dipersaudarakan, ya, diikat semua dengan ikatan persaudaraan. Maka kemudian mereka pun sadar, ya, bahwa kondisi sekarang tidak sama lagi dengan kondisi zaman jahiliyah dulu. Ya, maka mereka pun berpelukan, saling bermaafan dan menyarungkan kembali pedang-pedang mereka. Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh Syas ini gagal, ya, digagalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak mencapai tujuannya, ya. Cuma hampir terjadi, ya, hampir mencapai tujuan. Ya, kalau bahasa kita nyaris saja, ya, nyaris saja tercapai tujuannya si Syas itu. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tentu memiliki kehendak yang lain. Ya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Baik, kemudian disebutkan selanjutnya lakinnahum qala al-muallif rahimahullahu taala lakinnahum lamma ra'au anna Allah qad nasara al-mu'minina nasran mu'azzaran fi maidani Badr wa annahum qad sarat lahum izzatun wa syaukatun wa haibatun fi qulubil aqasi wal adani tamayyazat qadru ghaydhihim wa kashafu bisyarr wal adawah wa jaharu bil baghi wal adha wa kana a'zamahum hiqdan wa akbarahum syarran wa kana a'zamuhum hiqdan wa akbaruhum syarran Ka'b bin al-Ashraf wa sayati dzikruh kama anna asyarra ta'ifatin min tawaifihim ats-tsalath hum yahud bani Qainuqa kanu yaskununa dakhil al-Madinah fi hayyi bismihim wa kanu saghatan wa haddadina wa sanna'a dzurufil awani wa li ajli hadzal harf kanat qad tawaffarat li kulli rajulin minhum alatul hurub wa kana adadul muqatilina fihim 700 wa kanu ashja'a yahudil Madinah wa kanu awwala man nakathal ahda wal mithaqa minal yahud. Ya. Akan tetapi ketika mereka melihat Allah Subhanahu wa taala telah menolong orang-orang beriman dengan pertolongan yang luar biasa di medan Badar dan mereka orang-orang beriman telah memiliki izzah. Izzah itu artinya kekuatan atau eksistensi, ya. Wa syaukah wa haibah. Ya, jadi sudah punya eksistensi, sudah punya kekuatan, sudah punya wibawa. Fi qulubil aqasi wal adani. Ya. Di dalam hati orang-orang yang jauh ataupun orang-orang yang dekat. Ya. Tamayyazat qadru ghaydhihim wa kashafu bisyarr wal adawati wa jaharu bil baghi wal adha. Maka kebencian mereka, ghaidh mereka semakin menjadi-jadi. Ya. Semakin terlihat. Dan mereka wa kashafu bisyarr. Mereka memperlihatkan keburukan-keburukan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang memang jelas-jelas buruk, ya, seperti adu domba yang kita sebutkan itu. Wal adawah dan permusuhan. Wajaharu bil baghi wal adha. Dan mereka pun menunjukkan al-baghi, kemungkaran, wal adha dan gangguan-gangguan terhadap kaum muslimin. Ya. Jadi yang memang sebenarnya ketika Rasulullah datang, mereka ini sudah punya kebencian memang. Ya. Memang sudah punya kebencian. Seperti yang kita sudah sebutkan, karena sebelum Rasulullah SAW datang ke Madinah, orang-orang Yahudi di Madinah ini menguasai menguasai ekonomi. Ya. Jadi orang Aus dan Khazraj itu diadu domba untuk perang terus,
Ya, sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup mereka, ya, karena mereka perang terus. Nah, orang-orang Yahudi Madinah, Bani Qainuqa dan sejenisnya ini kemudian mengambil kesempatan. Ya. Dan kesempatan itu mereka gunakan sebaik-baiknya. Hanya mereka menguasai ekonomi Madinah. Ya, semua tatanan kehidupan itu mereka yang kontrol. Ya, mereka yang kontrol. Ya. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, orang-orang Aus dan Khazraj bersaudara, akhirnya mereka tidak perang. Ya. Dan ketika mereka tidak perang, mereka bersatu, mereka bisa membuat tatanan kehidupan yang lebih baik. Mereka bisa mereka bisa bercocok tanam dengan lebih tenang karena tidak ada lagi ancaman perang suku. Ya. Dan orang Madinah itu kan para petani kurma yang canggih. Ya. Bahasa kita sekarang, petani kurma yang unggul. Ya. Memang mereka punya kelebihan itu. Ya. Sehingga karena perang tidak ada, mereka bisa bertani kurma dengan tenang, sehingga hasil-hasil kurma mereka menjadi lebih baik, lebih berkualitas. Akhirnya pendapatan lebih bagus, ekonomi lebih meningkat. Ya. Dan mereka tidak lagi tergantung kepada orang Yahudi. Jadi istilahnya mereka sudah mandiri. Ya. Mereka mandiri di bawah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak lagi berhutang kepada orang Yahudi, tidak. Ya. Kalau dulu berhutang terus dan setiap mereka berhutang dikasih bunga, ya. Dikasih bunga hutangnya, diribakan. Makanya turun nanti ayat-ayat riba itu di Madinah. Ya. Ketika ayat-ayat riba turun, maka kaum muslimin tidak lagi berhubungan dengan orang-orang yang melakukan riba. Ya. Akhirnya ekonomi orang Yahudi kemudian menjadi goyang juga. Ya, karena tidak ada lagi yang mau berhutang dengan mereka. Ya. Kaum muslimin membuat tatanan ekonomi yang baru, ekonomi tanpa riba, ekonomi tanpa bunga. Ya. Tapi yang dibuat adalah ekonominya di atas ta'awun alal birri wat taqwa. Tolong-menolong di atas kebaikan, ketaatan dan ketakwaan. Nah, itulah yang membuat mereka tambah jengkel. Ya. Artinya mereka mengatakan Muhammad ini mengambil peluang kita. Ya, peluang kehidupan kita diambil oleh Nabi Muhammad SAW. Maka mereka pun melakukan hal-hal yang macam-macam, konspirasi seperti yang kita sudah sebutkan. Dan kana a'zamuhum hiqdan wa akbaruhum syarran Ka'ab bin al-Ashraf. Ya. Dan di antara tokoh-tokoh Yahudi yang paling keras kedengkiannya dan paling besar keburukannya terhadap Nabi dan kaum muslimin adalah seorang yang bernama Ka'ab bin al-Ashraf. Ya. Ka'ab bin al-Ashraf ini salah seorang tokoh dari Bani Qainuqa. Dan Taifah atau kelompok yang paling buruk terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dari beberapa kelompok Yahudi, karena Yahudi di Madinah itu ada beberapa kelompok. Ya. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadhir, ada Bani Quraidah, ada lagi Khaybar. Ya. Bani Khaybar. Ada beberapa kelompok. Yang paling jelek huwa Yahudu Bani Qainuqa. Adalah Yahudi Bani Qainuqa. Dan mereka ini tinggal di dalam kota Madinah, di dalam Hayy itu artinya kompleks atau sekarang mungkin namanya kecamatan atau desa. Ya. Yang
nama daerahnya dinamai dengan nama kelompok mereka. Jadi Hayy Bani Qainuqa. Dan ada pasar Bani Qainuqa. Dan di pasar dan di Bani Qainuqa itu ada pasar besar. Ya. Nah, itu pasar sejak zaman dahulu kala yang dibangun oleh orang Yahudi untuk apa? Menjalankan ekonomi yang mereka ingin kontrol itu. Ya. Wa kanu saghah wa haddadin wa sina'ud dhuruf wal awani. Dan profesi mereka Bani Qainuqa ini adalah pertama haddadin. Saghah, yang pertama saghatan. Apa itu saghah? Apa terjemahannya situ? Saghah. Hah? Nah ya, pengrajin, ya. Pembuat perhiasan. Ya. Kemudian haddadin, tukang besi. Haddad dari kata hadid. Ya. Tukang besi. Kemudian sanna'ud dhuruf wal awani. Ya. Membuat gerabah itu dan tempayan. Jadi mereka punya industri, kalau istilah sekarang ada industri zaman dulu, ya. Jadi mereka punya pabrik. Ya. Istilah sekarang kita pabrik, ya, pabrik zaman dahulu kala. Walaupun pabriknya tentu masih manual seperti zaman dahulu, ya. Tapi kita boleh katakan begitulah. Ya. Artinya mereka ini memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Madinah. Ya. Karena alat-alat kehidupan ya, berupa gerabah, ya, tempat makan, minum, pecah belah, sampai perhiasan, mereka yang buat. Ya. Karena itu mereka punya modal. Ya, artinya mereka punya punya dana. Ya. Wali ajli hadhil harf, wali ajli hadhil hiraf itu profesi. Kanat qad tawaffarat likulli rajul minhum alatul huruf. Ya. Karena mereka punya profesi yang sangat profesi yang membuat mereka bisa mandiri dan punya dana. Ya. Maka setiap orang mereka itu punya alat perang. Ya. Jadi kalau zaman sekarang masing-masing punya pistol. Ya. Kalau zaman dulu kan pedang, ya. Pedang, tombak, panah dan seterusnya. Jadi mereka punya alat-alat perang itu. Dan alat-alat perang itu kan tidak mudah untuk dibeli, ya. Zaman dulu ya sama dengan sekarang. Walaupun bentuk alat perangnya berbeda, zaman dulu juga kalau mau beli pedang juga cukup mahal. Ya. Apalagi pedang itu dulu dijadikan sebagai apa? Sebagai kebanggaan, ya, tanda kesatria. Ya. Jadi tidak sembarang orang pegang pedang. Ada pedangnya, dia punya gagang itu atau pegangan dilapisi emas. Ada bahkan dia punya sarung itu dikasih mutiara-mutiara di situ. Pedang zaman dulu. Kemudian besinya juga. Besi pedangnya itu terbuat dari besi yang pilihan. Ya, tidak sembarang besi. Tidak macam pisau di dapur itu, bukan. Ya, jadi mereka pakai besi khusus. Ya, dan itu harganya mahal-mahal dan tidak semua orang punya. Ya, tidak semua orang punya. Yang punya tentu yang punya uang. Yang punya uang untuk membeli itu. Nah, orang-orang Yahudi Bani Qainuqa, karena mereka punya bisnis, ya, dan bisnis mereka itu adalah bisnis yang penting pada masyarakat di kala itu, maka mereka punya modal untuk membeli senjata. Wa kana adadul muqatilina fihim 700 atau 700. Dan jumlah tentara mereka di dalam satu daerah itu ada 700 orang.
700 orang itu banyak zaman dulu. Ya, dan yang namanya muqatil berarti mereka terlatih. Pasukan yang terlatih. Ya, terlatih perang, terlatih main senjata, tombak, panah, pedang, berkuda, dan seterusnya. Wa kanu asja'a yahudil Madinah wa kanu awwala man nakathal ahda wal mithaqa minal yahud. Dan mereka Bani Qainuqa ini asja', kaum yang paling berani. Jadi di antara suku-suku orang Yahudi itu Bani Qainuqa ini suku yang paling berani. Yang paling gentle, yang paling jantan, ya. Atau istilah yang paling kesatria di antara mereka. Ya. Di antara beberapa kelompok orang Yahudi. Dan merekalah suku Yahudi yang pertama mengkhianati perjanjian dan piagam Madinah dari kalangan orang-orang Yahudi. Nah, di Bani Qainuqa ini Yahudi atau kelompok Yahudi di Madinah yang paling pertama mengkhianati perjanjian bersama Rasulullah. Falamma fatahallahu lil muslimina fi Badr ishtadda tughyanuhum wa tawassa'u fi taharrusyatihim wa istifzazatihim. Fakanu yuthiruna asy-syaghba wa yata'arraduna bis-sukhriyah wa yuwajihuna bil adha kullaman warada suqahum minal muslimin hatta akhadhu yata'arraduna linisa'ihim. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin di perang Badar, ishtaddat tughyanuhum. Kemungkaran mereka tambah menjadi-jadi. Ya. Tambah keras. Ya. Kebencian mereka tambah keras. Dan mereka makin tawassa'u. Tawassa'u itu artinya memperluas atau memperbanyak. Ya. Memperbanyak model taharusyat wastifzazat. Ya. Provokasi, konspirasi dan lain macam-macamnya. Mereka pokoknya semua cara mereka pakai. Ya, makin banyak cara mereka untuk mengganggu kaum muslimin. Fakanu yuthiruna asy-syaghba wa yata'arraduna bis-sukhriyah wa yuwajihuna bil adza kullaman warada suqahum minal muslimin. Maka siapapun di antara kaum muslimin yang pergi ke pasar mereka, ya karena pasar mereka itu pasar yang penting pada zaman itu. Jadi kaum muslimin kalau membutuhkan sesuatu sering pergi ke pasar Bani Qainuqa. Maka setiap kaum muslimin datang ke sana mereka diganggu. Ya. Diejek, dihina, ya. Kemudian dibuat marah. Ya. Pokoknya macam-macam lah, diprovokasi. Ya. Hatta akhadhu yata'arraduna linisa'i. Sampai-sampai mereka mengganggu wanita-wanita muslimah yang datang ke pasar itu untuk belanja. Jadi bukan cuma laki-laki yang mereka ganggu, perempuan juga. Ya, pokoknya siapapun dari kaum muslimin yang datang belanja di pasar Bani Qainuqa itu diganggu. Membuat mereka tidak merasa tentram, tidak merasa nyaman kalau pergi di pasar. Ya. Ya, sementara mereka butuh apa yang ada di pasar itu. Ya. Peralatan masak, rumah tangga, ya. Ada di situ tempatnya juga dijual. Ya. Otomatis kalau mereka mau jualan di di kalangan kaum muslimin, mereka harus ambil barang di situ. Ya. Karena itu pasar sudah tua. Ya. Sementara kaum muslimin di Madinah kan baru berapa bulan ya. Saat perang Badar itu tahun kedua, ya kan? Baru 1 tahun. Ya. 1 tahun tentu kehidupan ekonomi. Namanya orang baru istilahnya buka usaha baru kan, ya, istilahnya seperti itu, buka kehidupan, lembaran kehidupan yang baru, otomatis kalau 1 tahun itu belum bisa dikatakan stabil. Ya. Pasar belum ada, di antara kaum muslimin sendiri belum ada. Ya. Maka otomatis mereka akan pergi ke pasarnya Bani Qainuqa. Nah, tapi pergi ke sana diganggu. Setiap ke sana diganggu.
Wa indama tafaqama amruhum washtadda baghihum jama'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawa'adhahum wa da'ahum ila rusydi wal huda wa hadzarahum maghbatal baghi wal udwan walakinnahum izdadu fi syarrihim wa ghatrasatihim. Ya. Dan ketika tambah besar mereka punya permusuhan dan tambah besar mereka punya kejahatan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan mereka dan mengingatkan kembali tentang apa? Tentang perjanjian untuk saling menjaga, saling menghormati, ya, saling bertoleransi. Wa'adzahum wa da'ahum ila rusydi wal huda. Rasulullah menasihati mereka dan mengajak mereka untuk untuk kembali mengingat perjanjian, perdamaian dan seterusnya itu. Dan sekaligus memperingatkan, ya, memperingatkan mereka tentang orang-orang yang berperilaku buruk dan lain sebagainya itu apa dia punya akibat. Ya. Akibat orang yang melakukan keburukan. Akan tetapi izdadu fi syarrihim wa ghatrasatihim. Tapi mereka tidak dengar. Ya. Jadi Nabi sudah lembut-lembut sama mereka ini. Dinasihati baik-baik, ya. Dikumpulkan baik-baik, diajak musyawarah, ya, dengan damai dan seterusnya, tapi mereka tidak mendengar. Ya. Rupanya mereka ingin mengetes Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rawa Abu Dawud wa ghairuhum an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala lamma asaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan yaum Badr wa qadima al-Madinah jama'al yahuda fi suqi Bani Qainuqa faqala ya ma'syar yahud aslimu qabla an yusibakum mithlu ma asaba Quraisyan. Ya. Qalu ya Muhammad la yaghurrannaka min nafsika annaka qatalta nafaran min Quraisy kanu aghmaran la ya'rifuna al-qital innaka law qataltana la'arafta anna nahnu an-nas wa annaka lam talqa mithlana. Ya. Fa anzalallahu ta'ala qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha inna fi dzalika la'ibratan li ulil absar. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asaba Quraisyan yaum Badr, artinya Rasulullah SAW mengalahkan orang-orang Quraisy pada perang Badar dan beliau kembali ke kota Madinah, maka beliau mengumpulkan orang-orang Yahudi di pasar Bani Qainuqa. Ya. Apa tujuannya? Pertama beliau mengatakan, ya ma'syar Yahud aslimu. Hai orang-orang Yahudi, sekalian orang Yahudi, masuklah ke dalam Islam. Ya. Jadi Rasulullah mengajak mereka masuk Islam secara baik-baik. Ya. Qabla an yusibakum mithlu ma asaba Quraisy. Ya. Sebelum kalian ditimpa oleh apa yang menimpa orang-orang Quraisy. Ya. Karena apa? Karena berita tentang kekalahan Quraisy itu sudah tersebar di mana-mana. Dan cerita-cerita yang kisah-kisah yang kita sudah sebutkan, bahkan pengakuan-pengakuan tentara-tentara Quraisy itu juga tersebar. Ya. Bagaimana ada pasukan yang berjubah putih yang berjalan di antara langit dan bumi, ya, terbang dan sebagainya itu dikisahkan oleh orang-orang Quraisy dan itu tersebar kisahnya. Ya. Dan berapa di antara mereka yang mati, kemudian pokoknya semua informasinya terbuka. Ya. Maka Nabi mengatakan sebelum kalian ditimpa seperti orang Quraisy di Badar, ya, masuk Islam saja. Ya, masuklah dalam agama Islam. Tapi apa yang mereka mengatakan? Ya Muhammad, la yaghurrannaka min nafsika annaka qatalta nafaran min Quraisy. Ya. Hai Muhammad, kamu jangan mentang-mentang katanya. Ya. Jangan
tertipu dengan kemenanganmu melawan orang Quraisy. Ya. Jadi Nabi malah dibantah oleh mereka. Ya. Kenapa? Karena yang kamu taklukkan itu adalah kanu aghmaron la ya'rifunal qital. Yang kamu taklukkan di Badar itu orang yang tidak tahu perang katanya. Jadi orang Yahudi mengatakan orang Mekah, Quraisy itu enggak bisa perang dia. Tidak tahu strategi. Ya. Artinya kalau mereka perang, sembarangan perangnya. Ya. Pokoknya main hantam saja. Ya. Nah, itu kata orang Yahudi, orang Quraisy itu perangnya begitu, cuma main hantam. Ya. Tidak punya perhitungan. Ya. Tidak punya siasat. Ya. La ya'rifunal qital. Ya. Tapi law qataltana la arafta anna nahnun nas. Ya. Tapi kalau kamu memerangi kami, kamu akan tahu katanya. Siapa sebenarnya kami ini. Nah, jadi marah mereka membanggakan dirinya. Ya. Membanggakan diri mereka sendiri. Artinya kalau kita perang, kata orang Yahudi, ya, kamu tidak mungkin menang, hai Muhammad, kata mereka. Kenapa? Karena kita ini ahli strategi. Ya. Kita perang itu bukan sembarang perang. Ya. Dan kalau kamu coba katanya, nanti kamu lihat kita orang. Ya. Itu kata mereka. Wa annaka lam talqa mithlana, dan kamu tidak akan menemukan pasukan sehebat kami. Ya, jadi mereka menyombongkan diri di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi mengajak mereka baik-baik, ya, supaya damai, ya, tidak ada masalah di Madinah, kan? Tidak seperti orang Quraisy itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat tentang mereka ini. Quran surah apa ini? Ali Imran. Ya. Qul lil ladzina kafaru. Katakan hai Muhammad kepada orang-orang yang kafir itu, satu labun. Kalian akan dikalahkan. Satu labun, kalian akan kalah. Ya. Jadi Nabi mengatakan, diperintahkan oleh Allah, bilang sama orang Yahudi, akan kalah kalian kalau perang sama kami. Ya. Wa tuhsyaruna ila jahannam. Ya. Di dunia kalian akan kalah, di akhirat kalian akan tuhsyaruna ila jahannam. Kalian akan digiring ke neraka jahannam. Ya. Wa bi'sal mihad, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Sungguh telah ada bagi kalian ayat, ibrah. Di sini artinya ibrah, pelajaran. Ya. Pelajaran pada dua pasukan yang sudah pernah bertemu. Artinya siapa ini? Pasukan siapa yang maksudnya di sini? Fi'atainil taqata ini pasukannya siapa? Pasukannya Rasulullah dan kaum Quraisy di Badar itu. Ya. Jadi Allah mengingatkan kepada orang Yahudi bahwa apa yang terjadi di Badar itu sebaiknya diambil sebagai pelajaran. Ya. Karena di Badar itu secara hitungan manusia, kaum muslimin tidak mungkin menang. Di atas kertas tidak mungkin menang. Kenapa? Pasukannya sedikit, peralatannya seadanya. Mereka sedang puasa lagi di bulan Ramadan. Ya. Di atas kertas, perhitungan manusia mereka tidak akan menang. Tapi Allah yang punya kehendak. Ya. Jadi walaupun kalian jago, ya, hebat, dan seterusnya, kalau Allah mengatakan yang lain, maka kalian akan kalah. Ya, maka kata Allah Azza wa Jalla, satu labu, kalian akan kalah. Maka daripada kalian kalah, ambillah pelajaran dari dua pasukan yang sudah pernah terjadi itu. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun. Ya. Dua pasukan itu, pertama pasukan tuqatilu fi sabilillah. Ya. Mereka itu berjuang, berperang di jalan Allah. Itu pasukannya Nabi maksudnya. Wa ukhra kafiratun. Yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain. Dan pasukan yang kedua, kafir. Pasukan kafir, orang-orang kafir Quraisy. Yarawnahum. Jadi pasukan Quraisy itu melihat
Hum melihat pasukan Rasulullah mithlaihim. Ya. Jadi yang mereka lihat itu mithlaihim. Dua mithlai itu apanya? Dua kali lebih banyak. Ya. Dua kali lebih banyak dari pasukan mereka. Ya. Ra'yal ain. Nah, ini disebutkan dalam ayat. Ya. Jadi orang Quraisy melihat jumlah pasukan muslimin yang kelihatannya banyak sekali itu dengan mata kepala mereka, ra'yal ain. Dan itu dikisahkan oleh pasukan kaum Quraisy yang selamat itu. Ya. Jadi ayat ini membenarkan apa yang dikisahkan oleh pasukan Quraisy yang selamat, yang melihat bahwa pasukan kaum muslimin itu bukan cuma berapa? Bukan cuma 300 orang. Ya. Bahkan lebih banyak dari itu. Ya. Bahkan 2 kali lebih banyak dari mereka. Ya. Karena Allah menurunkan berapa gitu? 1000 malaikat. Ya. 1000 malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ra'yal ain. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Yu'ayyidu binasrihi. Dan Allah mentakyid. Mentakyid itu menguatkan, mengokohkan, meneguhkan dengan pertolongannya siapapun yang Dia kehendaki. Sungguhnya dalam hal yang demikian itu ada pelajaran bagi orang-orang yang ulil absar, yang punya akal. Nah, ini ayat Ali Imran yang menceritakan tentang kisah dialognya Nabi SAW bersama orang-orang Yahudi setelah terjadinya perang Badar. Di mana ketika itu Rasulullah mengajak mereka untuk masuk Islam. Tapi mereka membantah. Justru mereka membanggakan dirinya dan menantang Nabi SAW. Ayo perang, supaya kamu tahu siapa kami sebenarnya. Ayo perang, bagus, coba kita orang. Ya. Nah, istilahnya seperti itu. Tapi Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah, bilang sama mereka, satu gelabun, kalian akan kalah. Ya. Tapi mereka tidak mendengar, karena mereka tidak beriman. Kana ma'ana ma ajaba bihi Banu Qainuqa huwa al-i'lan as-safir bil harb. Walakin qadhaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ghaydahu wa sabara al-muslimun wa akhadhu yantadhiruna ma tatamahhadu anhu al-layali. Ya. Maka kana ma'ana kana ma'niyu ma ajaba bihi Banu Qainuqa. Atau kana makna, ya. Kana makna ma ajaba bihi Banu Qainuqa wal i'lan as-safir bil harb. Jadi makna dari pernyataan Bani Qainuqa itu artinya adalah i'lan. Ya, i'lan itu artinya apa? Mengumumkan. Ya, mengumumkan apa? Perang. Ya. Jadi orang Yahudi itu dengan terang benderang mengatakan, kita siap perang. Ya. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kadzama ghaidhahu. Beliau menahan menahan amarahnya. Ya. Dan kaum muslimin pun bersabar. Sampai apa? Sambil menunggu apa yang akan terjadi di hari selanjutnya. Ya. Jadi Rasulullah SAW ditantang begitu, beliau sabar. Ya. Beliau bilang belum saatnya. Ya, tunggu beberapa waktu lagi. Ya. Karena Nabi SAW setiap melakukan sesuatu pasti menunggu petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Wasdada al-Yahud min Bani Qainuqa jara'atan. Faqallama labithu an afaru fil madinati qalaqan wa ittiraban. Wasa'u ila hadfihim bighulfihim. Wasaddu an anfusihim abwabal hayah. Wara Ibnu Hisham an Abi Aun anna imra'atan minal Arab qadimat bi jalabin laha. Faba'athu fi suqi Bani Qainuqa wa jalasat ila sa'iq. Faja'alu
yuridunaha ala kashfi wajhiha fa'abat. Fa'amida as-sa'iru ila tarfi thawbiha fa'aqadahu ila dhahriha wa hiya ghafilah. Falamma qamat inkashafat saw'atuha fadhahiku biha fasahat. Fawathaba rajulun minal muslimin ala as-sa'iq faqatalahu wa kana yahudiyan. Fashaddatil yahud 'alal muslim faqataluhu. Fastasrakha ahlul muslimin al-muslimina 'alal yahud. Fawaqa asy-syarru bainahum wa baina Bani Qainuqa. Ya. Kemudian disebutkan bahwa setelah mereka mengumumkan atau memproklamirkan perang kepada Nabi atau menantang Nabi sallallahu alaihi wasallam perang, ya, kelakuan mereka tambah parah. Ya. Tambah tidak betul. Ya. Tambah tidak beradab. Ya. Maka setiap ada orang muslim datang ke tempat mereka, ke pasar mereka, ya, maka mereka akan membuat gangguan yang makin keras. Ya. Jadi intensitas keburukannya makin tambah luar biasa. Ya. Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Hisham satu kejadian bahwa ada seorang muslimah, ya, seorang wanita minal Arab, ya, qadimat bijalabin laha. Ya. Jadi aku muslimah pergi ke pasar membawa perhiasan. Ya. Tentu dia mau jual, dia mau mau berbisnis lah begitu. Maka dia jual di suknya Bani Qainuqa, di pasarnya Bani Qainuqa. Kemudian dia mendatangi sa'iq. Ya, sa'iq itu tukang emas. Ya. Faja'alu yuridunaha ala kashfi wajhiha wa fa'abat. Ya. Tapi orang-orang Yahudi ingin membuka dia punya wajah. Ya. Artinya dia pakai cadar. Ya. Mereka ingin membuka wajahnya. Ya. Karena orang jualan katanya alasannya supaya jelas ini siapa yang jual, siapa yang beli. Ya. Tapi perempuan itu tidak mau buka jilbabnya, tidak mau buka jilbabnya, ya, tidak mau buka hijabnya. Ya. Maka tukang emas tadi, ya, mengikat, ya. Fa'amida as-sa'iq ila tarafi thawbiha fa'aqadahu ila dhahriha. Ya. Maka ketika muslimah ini lalai, ya, tidak waspada dia, karena sambil berjual beli begitu. Ya. Maka tukang emas ini ambil dia punya ujung jilbab di bawah dan diikat ke punggungnya. Ya, diikat ke punggung wanita tersebut. Ya. Jadi kelihatan dia punya aurat di bawah. Ya. Kan dia punya jubah diangkat, diikat di punggung begitu. Ya. Diikat dari belakang. Ya. Ketika dia tidak waspada, disuruh buka muka tidak mau dia, disuruh buka hijab tidak mau. Maka orang ini pergi ke belakang, dia ambil dia punya ujung jubah, kemudian diikat di punggungnya. Otomatis bagian belakangnya itu kelihatan, betisnya di belakang. Ya. Maka ketika dia berdiri, kelihatan dia punya aurat. Maka dia pun otomatis spontan berteriak. Ya. Biasanya begitu. Spontan berteriak, dan ketika dia berteriak, orang-orang Yahudi tertawa. Ya. Jadi mereka merasa menang karena sudah melecehkan wanita muslimah tadi. Ya. Fasahat. Dan ketika dia berteriak, fawathaba rajulun minal muslimin ala as-sa'iq faqatalahu. Teriakannya itu didengar oleh seorang sahabat di situ, ya, orang kaum muslimin yang juga kebetulan ada di pasar itu. Ya, begitu dia teriak, tentu dia datangi. Ya, kenapa berteriak? Ternyata, dan dia lihat, ternyata diikat dia punya jilbab. Ya, siapa yang ikat jilbabmu? Dia bilang itu. Ya.
yang tukang emas itu. Maka laki-laki dari kaum muslimin ini kemudian faqatalah. Dia langsung selesaikan itu tukang emas. Ya. Jadi begitu pada zaman dahulu. Kalau ada wanita muslimah diganggu, semua orang kaum muslimin datang membantu. Nah, kalau sekarang waliyadzubillah min dzalik. Sekarang banyak muslimah yang teriak, kita orang cuma santai di belakang. Oh, cuma DP masalah, kasih biar jo. Ya. Ini kita sekarang. Nas'alullah al-afiyah. Semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak berani dan tidak mampu melindungi saudara kita sendiri. Ya, saudara kita. Apalagi yang jauh. Yang dekat saja kadang-kadang kita tidak mampu membantunya. Ya. Tapi kalau pada zaman Rasulullah, pada zaman salafus saleh, ya, ini satu orang wanita yang diganggu, datang muslim yang lain datang membantu. Ya. Risiko belakang, pokoknya membantu dulu. Ya. Sampai kemudian itu tukang emas yang mengikat jilbabnya wanita muslimah itu, faqatalahu di sini disebutkan, faqatalahu. Dibunuh. Ya. Wa kana yahudian fashaddat al-yahud al-muslim. Maka kemudian ketika sahabat muslim ini membunuh orang Yahudi itu, maka Yahudi yang lain datang mengeroyok orang ini yang laki-laki ini. Dikeroyok dia sampai meninggal juga. Ya, jadi 2 korban di situ. Dari Yahudi tukang emas itu, dari kaum muslimin laki-laki yang membantu perempuan itu, perempuan kaum muslimin. Fastasroha ahlul muslimi al-muslimina alal yahud. Fawaqa asyarru bainahum wa baina bani Qainuqa. Ya, jadi ini kata Ibnu Hisham. Menurut Ibnu Hisham dalam kitab beliau, kitab sejarah Ibnu Hisham, yang menjadi pemicu. Ya, yang menjadi pemicu perang antara kaum muslimin dan Bani Qainuqa. Walaupun ini pemicu terakhir, walaupun ada sebelumnya itu pemicu yang konspirasi apa semua itu. Jadi ini puncaknya, ya. Puncak kondisi yang menegangkan itu. Ya, ketika wanita muslimah ini dilecehkan. Ya. Maka kaum muslimin pun sambil saling panggil memanggil. Maka terjadilah keributan. Ya, keributan antara Bani Qainuqa dan kaum muslimin. Ya. Baik. Sudah Isya? Kita sampai sini dulu. Ya. Kita tunggu episode selanjutnya. Baik. Satu bab lagi. Atau tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dilapori oleh para sahabat, ya, tentang kejadian itu dan menjadi puncak daripada ketegangan antara kaum muslimin dan Bani Qainuqa yang memang sengaja cari-cari masalah, ya, ya, untuk membuat kaum muslimin kehilangan kesabaran. Ya. Baik, kita sampai sini, insyaallah kita sambung pada pertemuan selanjutnya dengan bab yang paling penting dari perang Bani Qainuqa. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.